Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ini beneran udah masuk ya suaraku? Masuk masuk. Eh, soalnya ini jujur ya, agak lemot nih tiba-tiba laptopku. Oke, langsung aja kenalin ya, karena ini waktunya nanti singkat banget. Jadi langsung aja aku kenalin aku ini siapa di sini. Jadi kenalin aku Aini ya. Di sini aku sebagai moderator yang akan memimpin jalannya kelas magang bidang pada hari ini dari jam 10.12 ya sebenarnya, tapi tadi agak agak kurang tepat ya mulainya. Dari jam 10.12 sampai nanti selesai sekitar jam 11-an. Bentar aja kok ya teman-teman. Jadi eh, di kelas magang bidang kali ini itu temanya tentang public relation yang nantinya akan disampaikan, materinya akan disampaikan oleh Kak Brigita yang sudah terpampang cantik di sini. Halo Bri, Oh, udah siap belum Bri? siap lah. Siap gak siap? Oke. Kalau teman-teman yang lain udah siap belum? Udah ya, kayaknya udah siap sih. Oke, langsung aja aku kasihkan waktunya untuk Kak Brigita untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Em, Sebelum aku mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Gita. Aku dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 22. Jadi di sini kita akan membahas tentang public relation. Boleh lanjut? Boleh dilanjut deh ini, PowerPoint-nya. Kayaknya, kayaknya suaraku kurang kedengeran kalau aku minta tolong dilanjut. Jadi kita langsung lanjut aja. Kenapa eh, aku di sini sebagai Bintek ngebawain public relation karena Bintek itu salah satu bidang yang ada di bawah naungan UKM Penalaran Kreativitas yang kepanjangannya sendiri adalah bidang internal dan eksternal. Jadi secara dari namanya aja udah kelihatan kalau Bintek ini bertanggung jawab dalam mengelola internal dan eksternal. Jadi termasuk sosial media itu juga kita yang handle. Nah, eh, selanjutnya aku mau jelasin tentang public relation. Next. Oke. Nah, ini intisari dari materi kita ya. Jadi, apa itu public relation? Public relation itu adalah praktik atau interaksi dalam sebuah organisasi, lingkungan, perusahaan, atau kelompok untuk menciptakan jalinan komunikasi atau jalinan hubungan antar organisasi pihak A dan pihak B. Nah, eh, tentu dalam menjalin hubungan ini ada tujuannya ya. Nah, ada dua tujuan dari PR yang aku jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama membangun citra atau reputasi organisasi, dan yang kedua adalah menambah relasi baru bagi organisasi itu sendiri. Lanjut. Sebenarnya tujuannya tuh ada banyak ya, tapi dua ini tuh yang menurut aku inti dari kenapa kita ini perlu untuk memiliki public relation ini. Jadi
Tujuan pertamanya adalah membangun citra dan reputasi, yang kedua adalah relasi baru bagi organisasi. Minta tolong dilanjut dong. Nah, poin pertama tadi kan membangun citra dan reputasi organisasi. Nah, kita harus kenal dulu apa itu citra atau reputasi. Jadi, citra atau reputasi itu adalah gambaran yang dibangun oleh suatu organisasi supaya bisa membangun kesan positif dari pihak luar atau pihak eksternal. Nah, kalau zaman sekarang sih mungkin lebih dikenal dengan branding diri. Jadi, public relation ini diharapkan strateginya itu membentuk branding diri yang bisa menjadi identitas dari organisasi tersebut. Nah, kalau di UKM penelaran dan kreativitas sendiri ini, beberapa cara kita untuk membangun reputasi atau citranya itu adalah dengan mengupload konten-konten yang berhubungan dengan penelitian, pendidikan, penulisan, dan pengabdian. Nah, lalu ada juga mengadakan lomba yang tentu saja tidak jauh berbeda dari inti dari UKM penelaran dan kreativitas sendiri. Di lomba LKTI yang kemarin itu baru ada itu Graffiti Fest, lalu ada juga konten pelaksanaan proyek kerja. Kalau di LinkedIn sebutnya after report. Jadi dengan kita mengupload konten-konten ini, otomatis kan orang-orang langsung tahu nih, oh UKM penalaran dan kreativitas ini organisasi yang kontennya kayak gini, yang tujuan dari organisasi ini adalah seperti ini. Nah, hal-hal itu bisa menjadi identitas kita yang bisa menggait pihak luar atau menarik gitu. Jadi atraktif bagi pihak luar yang mungkin memiliki tujuan yang sama dengan organisasi kita. Jadi citra itu gunanya seperti itu, menjadikan identitas bagi diri kita sendiri, bagi organisasi untuk ditunjukkan ke orang dan yang diharapkan adalah kesan positif. Boleh dilanjut untuk poin berikutnya. Nah, ini kayak yang tadi aku bilang ya, contoh-contohnya itu konten. Kalau kalian lihat di Instagram kita, itu ada konten eh, bacaan, terus ada juga konten proker, kayak kemarin kita beli habis Bina Desa. Lalu kalau after report itu bisa di LinkedIn, bisa di Instagram juga. Lalu poin yang kedua adalah menambah relasi baru. Nah, relasi ini adalah hubungan antar dua atau lebih dari pihak lain dan pihak kita yang terjalin untuk satu tujuan yang sama. Jadi, tujuan memiliki relasi ini kita bisa memanfaatkan dukungan dari pihak eksternal dengan cara seperti apa itu bermacam-macam ya, bisa dengan saling mempromosikan atau bisa saling dengan bertukar informasi. Di zaman sekarang kan untuk em, mengembangkan diri itu sangat membutuhkan relasi ya. Dari informasi dari relasi kita, kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Nah, kalau di UKM penelaran dan kreativitas itu, kita sendiri itu ada yang namanya open media partner. Itu yang tadi aku bilang kalau dengan relasi kita bisa saling mempromosikan. Jadi kayak kita udah mempromosikan pihak lain, kita juga bisa dapat feedback dari pihak lain itu gitu. Nah, lalu ada juga mengikuti FP2M. Nah, FP2M ini buat teman-teman yang belum tahu, itu Forum Penalaran Penelitian Mahasiswa se-Jawa Timur. Nah, itu kayak kumpulan dari sesama UKM yang masih di dalam ruang lingkup penelitian, pendidikan, pengabdian. Nah, kan tadi aku udah bilang ya kalau relasi itu dibangun untuk satu tujuan yang sama atau satu tujuan yang sama. Sama seperti FP2M, itu juga gitu tujuannya itu untuk bertukar pikir antar UKM yang masih memiliki kaitan yang sama dengan tujuan untuk saling mengembangkan. Terus juga yang terakhir itu adalah kalau kita sendiri mengadakan studi banding. Studi banding itu nggak hanya melulu kayak UKM kita, penelaran dan kreativitas dengan UKM yang
berhubungan dengan penulisan juga, berhubungan dengan penelitian juga. Tapi studi banding ini justru lebih luas dibanding SP2M tadi. Karena studi banding ini tuh tujuannya itu memang sama untuk saling mengembangkan diri, tapi eh, ingin melihat juga kan dari sudut pandang organisasi lain yang memiliki mungkin hal yang berbeda dari kita. Nah, hal itu bisa menjadi evaluasi bagi kita sendiri untuk membangun UKM penelaran dan kreativitas juga. Terus untuk membahas, untuk membangun tujuan tadi, untuk mendukung tujuan dan kegiatan yang sudah kita rencanakan untuk menciptakan relasi, pasti butuh skill ya, teman-teman. Jadi di sini aku ada nyatat 3 skill, ya walaupun sebenarnya banyak banget skill yang harus dipunya, tapi 3 ini yang menurut aku kalian harus punya sekarang. Itu yang pertama adalah memiliki social skill atau skill bersosialisasi. Seperti apa sih skill bersosialisasi itu? Jadi, skill bersosialisasi itu berarti kamu mempunyai kemampuan dalam bersosialisasi seperti kamu komunikatif. Kalau komunikatif itu adalah kamu bisa menerima dan memberi informasi dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Terus juga namanya juga membangun relasi. Pasti kita akan bertemu banyak orang yang berbeda-beda dengan opini yang berbeda-beda dan latar belakang beda-beda. Maka kita harus bisa menghargai dan beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Dengan kita sudah mampu beradaptasi, tentu saja kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, karena memiliki social skill di dalam sebuah lingkungan akan lebih mudah bagi kita dalam menjalin hubungan baik, karena kita sudah memahami lingkungan kita yang baru ini, memahami siapa saja lawan atau kawan kita di dalam lingkungan baru ini. Jadi, nah, untuk mendapatkan social skill ini yang pasti yang harus kalian miliki adalah percaya diri. Kalau kalian nggak percaya diri, pasti susah bagi kalian untuk bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi, dan bisa bekerja sama dengan orang-orang baru. Lalu itu yang kedua adalah mampu memberi dan menerima informasi yang baik. Sebenarnya ini 11-12 dengan komunikatif, tapi konteksnya di sini aku membahas itu kayak kalau kalian mau menjalin hubungan yang baik, hubungan baru dengan organisasi atau pihak lain di luar, tentu kan kalian harus memberikan informasi tentang organisasi organisasi kalian. Misalnya kayak aku dari UKM Penalaran Kreativitas. UKM Penalaran Kreativitas ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang menaungi penelitian, pendidikan, pengabdian. Nah, divisinya ada banyak, ada Bintek salah satunya. Nah, itu kalian harus mengenali diri sendiri dulu ya. Baru kalian bisa mengenalkan diri kalian ke orang lain. Nah, dengan itu kalian kan butuh kemampuan untuk mampu memberikan informasi dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan eh, tidak menjadi batu bagi kalian sendiri. Nah, sebaliknya, kalian juga harus bisa menerima informasi dengan baik dari pihak lain, supaya kalian bisa membagikan informasi dari luar itu untuk dibahas ke dalam organisasi kalian sendiri. Nah, yang terakhir adalah manajemen sosial media. Tadi kan udah sempat dibahas ya soal branding diri. Nah, branding itu kan kita tuh biasanya branding pasti di sosial media. Pasti kalian ada yang punya Instagramnya di branding dengan estetik gitu ya. Itu pasti sosial media. Jadi kita butuh PR harus memiliki kemampuan mengelola sosial media. Tidak hanya mengelola sosial media sebenarnya, tapi juga kemampuan komunikasi lewat sosial media. Mungkin ada orang yang lewat sosial media kayak malas balas chat, slow respon dan segala macam atau ketikanya tidak tertata. Nah, itu harus diperbaiki karena menjadi untuk membangun public relation itu dibutuhkan komunikasi yang bagus. Jadi di sosial media pun komunikasi seorang PR itu harus bagus gitu. Nah, kalau kita sendiri itu misalnya balas DM Instagram, balas WA bisnisnya UKM, dan balas email. Nah, tentu saja format pembalas email, membalas Instagram, dan membalas WhatsApp itu pasti ada beda-bedanya ya. Untuk email sendiri, kalau karena kebetulan aku adalah pemegang email, jadi kalau email itu kalian itu harus ngucapin salam dulu. Kalau misalnya kalian yang nerima itu kalian bilangnya salam, terus mengucapkan terima kasih karena sudah menghubungi, lalu kalian berikan informasi tentang kalau pesan dari pihak luar itu sudah diterima, sudah dikirimkan ke UKM dan sebagainya, baru menutup gitu. Kalau untuk mengirimkan juga itu kalian bisa kan di email itu ada subjek gitu ya.
Nah, subjeknya itu kalian kasih judul dari apa inti dari pesan kalian yang ingin kalian kirimkan. Jadi lanjut. Nah, kayak gini itu contoh dari kalian membalas email yang mengajukan media partner. Tuh, tolong kalau nanti membalas pesan orang itu juga harus, karena tadi aku bilang komunikatif, berarti harus memperhatikan tata bahasa dan tipe. Nah, aku itu ada salah yaitu tipenya gitu. Jadi lanjut. Nah, jadi sekian dari materi public relation yang bisa aku sampaikan. Di intinya itu teman-teman harus bisa membangun relasi karena membangun relasi itu sangat penting di zaman sekarang untuk mengembangkan diri. Kalian bisa mengembangkannya dengan menciptakan branding diri sendiri yang membangun kesan positif bagi orang eksternal dan membangun skill-skill yang aku bilang terutama kepercayaan diri dan mampu manajemen sosial media. Jadi sekarang bisa dibuka sesi lainnya oleh kita ini ya. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah mulai mengenal Bintek belum nih? Atau udah mulai paham belum nih sama yang namanya public relation? Gitu dong. Kok gak ada yang jawab? Kayaknya udah paham semua nih ya. Nah, tapi gini teman-teman. Barangkali ini teman-teman masih malu-malu ya. Jadi aku langsung buka aja sesi tanya jawabnya, Q&A-nya. Buat yang pengen tanya, langsung aja raise hand, sebutin namanya, dan langsung deh ajuin pertanyaannya nanti biar langsung dijawab sama Kak Bri kita. Ini kok sepi ya? Pada kemana nih? Udah bangun kan ini? Oh, ini ada Rizky Aprilia Saputri. Silakan Kak. Oke, Kak. Sebelumnya suaraku udah terdengar jelas belum ya? Oke, terdengar jelas kok, aman. Oke, aku izin tanya ya, Kak. Oh ya, perkenalkan nama saya Rizka Bilasa Putri dari Akuntansi Angkatan 2023. Sesuai yang gini, Kak. Kan pengalaman saya organisasi dulu kan ada di PR. Nah, sesuai dengan organisasi saya sebelumnya, di PR sendiri itu kan nggak termasuk mengelola sosmed ya. Nah, kalau di sini kan termasuk di mengelola sosmednya juga. Nah, sesuai skill yang tadi kan saya baca ada mengelola sosmed. Nah, nanti apakah jika sudah join di Bintek itu adakah pembedaan lagi di Bintek itu siapa yang fokusnya di relasi atau di sosial media atau mungkin sosial media itu sudah harus kewajiban anak Bintek itu harus bisa seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kita ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu ini pertanyaannya? Langsung jawab aja biar enggak. Langsung dijawab ya. Jadi tadi nih Kak Rizky itu tanya, kan kalau di PR-nya dulu, di organisasinya Kak Rizky ini, itu cuma nggak ada yang namanya media sosial, pegang media sosial. Nah mungkin ini tadi Kak Rizky tanya, apa nanti di Bintek, kalau udah join di Bintek ada perbedaankah yang mana yang pegang media sosial sama hanya di relasi aja gitu. Hmm, sorry. Oke, buat ngejawab itu ya, kalau di Bintek sendiri itu, makanya kita ada internal dan eksternal ya. Kalau internal itu dia lebih ke sosial medianya. Nah, kalau eksternal baru itu yang public relation-nya tadi. Tapi tetap public relation memang harus ngerti cara ngolah sosial media juga ya. Karena kalau public relation sendiri, dia yang megang em, email sama LinkedIn gitu. Tetap ada kok nanti dibagi-bagi per divisinya. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih, Kak.
Oke, sama. Mungkin kalau ada mau nanya lagi, di chat juga nggak apa-apa nggak sih? Oke, berarti ini udah paham ya Kak Rizky ya. Ini mungkin aku mau ngulangin aja, jadi sedikit barangkali tadi teman-teman juga ada yang eh, lemot atau gimana ya, ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Iya, Mas Afif, aku catat kok ya. Jadi tadi itu Kak Rizky, jadi kalau di fintech itu katanya Kak Brigita, itu nanti pasti dibedain. Ada bagian internal dan juga eksternal. Nanti kalau internal itu ya kurang lebih pegang di sosial media dan kalau eksternal nanti lebih ke relasi di luar organisasi. Betul begitu Kak, Kak Bri? Oke. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Ini sebenarnya menarik kalau ya Bintek ini untuk diulas lebih dalam lagi. Cuma ini tadi Kak Brigita tuh sengaja ya, ulasnya dikit banget. Karena biar teman-teman ini nggak bingung gitu kalau mau tanya. Kita kasih ruang yang banyak buat teman-teman tanya. Jadi tadi penjelasannya Kak Bri itu dibikin emang singkat padat dan jelas. Biar teman-teman itu bisa tanya sebanyak mungkin. Durasi tanya itu biar panjang gitu ya. Yuk tanya yuk. Ayo resign atau mau tak panggil ini? Kayaknya enggak ya kalau dipanggil ya. Aku pengennya teman-teman aja sih yang antusias buat langsung tanya. Oke, ada lagi. Oh, orang yang sama. Boleh. Kak Rizky boleh. Aku mau nanya Silakan sekali lagi. langsung aja pertanyaan. Iya, Eh, nggak apa-apa. apa sih kendala mungkin dari kakak Bintek yang lainnya bisa jawab juga atau dari Kak Pri sendiri apa sih kendalanya dalam menjalankan sebuah proker di Bintek kayak yang menghambat banget kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Gimana Kak Brin? Udah bisa langsung Mau aku yang jawab? jawab atau kamu? Kebetulan kamu kan juga bintek nih. Kayaknya Kak Bri dulu ya, karena di sini banyak Hmm, Kak Bri ya. kendalanya ya, kalau ngejalanin proker untuk sebagai bidang eksternal ya aku, kendalanya mungkin eh, itu malu-malunya kalau ketemu orang baru, makanya aku bilang kayak percaya dirinya karena waktu kayak pertemuan FP2M kemarin itu kan kenalin orang baru itu kan termasuk proker kita ya, jadi kenalan orang baru itu agak takut, terus juga studi banding itu juga eh, mungkin sumber daya yang minat untuk ikut kita itu kurang gitu. Itu termasuk kendala ya. Tuh, kalau studi banding kurang orangnya, kalau ikut keluar jadi delegasi itu mungkin agak-agak gugup-gugup dikit. Nah, betul setuju. Eh, Kalau kendala menurut aku di Bintek ya, kan tadi Brigita minta jawaban dari aku juga. Kalau kendala aku, karena aku kemarin itu pegang di sosial media bagian podcast ya teman-teman. Mungkin bisa nih teman-teman mampir juga di podcast. Ada di YouTube-nya Penalaran dan juga Kreativitas. Iya, nama YouTube-nya Penalaran dan Kreativitas Pendapatan Jawa Timur. Nanti cek aja di langsung di YouTube. Jangan lupa subscribe dan juga like konten-konten podcast kita ya. Meskipun ya menurut aku sih masih banyak kurangnya memang. Tapi menurutku juga gak kalah penting juga sih informasinya di situ. Jadi kendalanya emang aku tuh di podcast ya. Karena di podcast itu kendala pribadi nih. Kan kita tuh perlu eh, apa ya skill komunikasi juga yang bagus. Selain itu kita juga harus bisa
sedikit-sedikit ya bisa editing. Karena nggak mungkin juga kita di podcast itu kan nanti dibagi berbagai banyak tim ya. Ada yang tim editing, tim gini, tim gitu. Tapi kalau kita nggak bisa editing sama sekali tuh menurutku agak kasihan juga ya nanti yang editnya. Karena kan yang biasanya kalau podcast itu kalau dari aku tuh yang nentuin konsepnya itu ya yang bagian announcernya gitu. Jadi buat teman-teman nanti mungkin nih yang tertarik di eh, podcast, mulai deh ya. Coba belajar cari-cari konsepan editing dan juga sedikitlah belajar tentang Canva, CapCut, dan aplikasi-aplikasi editing lainnya. Dan kalau yang tadi kan Mbak Kak Brigita juga bilang tentang itu ya, yang studi banding ya, delegasi. Itu sayang banget sih teman-teman. Emang jujur ya kemarin tuh peminatnya agak kurang emang kalau ada tugas delegasi keluar. Padahal kalau misal teman-teman nih join di delegasi itu, oh, teman-teman tuh banyak banget dapetin relasi dan kemarin itu keren-keren ya. Apalagi aku kemarin ikut di dua delegasi pertemuan temu ilmiah ya yang se Surabaya wilayah satu sama yang se-Jawa Timur itu. Nah itu ternyata teman-teman yang ada di situ tuh keren-keren yang dari kampus lain. Jadi sayang banget kalau teman-teman kalau misal ditawarin ataupun ditugasin buat jadi delegasi keluar terus nolak itu kayak sayang banget gitu loh. Aku kemarin aja nemu temen yang ternyata dia itu dapat beasiswa LPDP, ada yang dia itu pernah menang PKM lah dan lain apa namanya timnas, terus banyak banget ternyata meskipun mereka awalnya emang diem-diem ya, diem-dieman kayak nggak kelihatan kalau mereka itu orang-orang pintar, tapi ternyata pas waktu kita ngobrol luar biasa banget. Jadi ya di situ sih semoga kendala yang di tahun kita ya Bri ya bisa nggak jadi kendala di tahun ini. Itu sih. Gimana nih Kak Rizky? Udah terjawab belum pertanyaannya? Atau masih Sudah, kepo lagi tentang kendala kita? sudah Kak. Terima Oke. kasih. Iya, sama-sama. Mungkin nih selain Kak Rizky ada lagi kurang satu deh ya kalau gitu kok. Ini tak lihat kok masih banyak yang ngantuk nih ya. Satu lagi kesempatan penanya. Ayo, resenya diaktifin kameranya, mic-nya. Kalau misal malu kamera nggak apa-apa sih ya udah pakai mic aja, nggak perlu on cam. Ayo teman-teman. Ini beneran nih, nggak ada yang mau tanya. Ayo yuk, tanya yuk. Ya udah deh, kalau nggak ada yang tanya. Sayang banget sebenarnya nggak tanya-tanya. Padahal kita tuh pengennya kalian itu aktif tanya, karena masih banyak banget loh yang perlu diulas di sini.
Aku tunggu 1 menit lagi deh. Barangkali ada yang berubah pikiran mau tanya. Ya sudahlah, baiklah. Kalau gitu, itu kan. Ini emang harus di detik-detik terakhir ya. Tadi kayaknya ada yang nyinggung soal branding diri. Ada tips nggak sih, Kak, buat awal mula bangun branding diri? Kak Bri kita, gimana awal mula branding diri? Boleh nih, Kak Bri kita langsung aja dijawab pertanyaan dari Farah Faiza. Tipsnya ya, tipsnya kamu harus percaya diri dengan diri kamu dulu. Itu pasti nomor satu. Kan branding diri itu kan kamu menunjukkan dari dalam kamu tuh gimana sih, maunya kamu pengen dilihat di luar itu. Misalnya kamu pengen dilihat sebagai orang yang sering ikut lomba gitu. Pasti postingan kamu atau gimana cara kamu manage sosial media kamu, cara kamu ngobrol ke orang lain, itu pasti eh, kebanyakan tentang lomba gitu ya. Kayak misalnya kalau di postingan tuh, aku punya temen yang membranding diri dia tuh maunya dia kelihatan rajin ikut lomba dan webinar gitu ya. Ini betulan ini. Jadi di postingan dia, dia selalu upload ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu, terima sertifikat ini, sertifikat itu. Bahkan di bio Instagramnya juga, dia juga mencantumkan LinkedIn-nya gitu. Jadi tipsnya itu kamu harus percaya diri dan kamu tahu tujuan kamu untuk branding diri itu untuk apa gitu. Tujuannya apa? Kamu pengen dilihat seperti apa? Dan tujuannya itu sebenarnya tujuannya untuk menarik perusahaan, untuk menarik gebetan. Kita nggak ada yang tahu kan tujuan dari kamu untuk branding diri itu seperti apa. Jadi yang pertama percaya diri, terus punya tujuan, terus kamu tahu diri kamu mau dipandang seperti apa. Itu sih kalau tips dari aku. Kalau aku sendiri branding diriku atau branding diri menjadi aktivis aktivis panitia, makanya aku sering upload kalau di highlight Instagram pasti ada aktivis gitu, jadi orang tuh tahu. Aku sih gitu sih kalau aku. Mungkin dari Kak Aini ya punya tambahan nggak? Hmm. Selalu ya. Intinya pede sih ya. Bener kata Kak Bri kita tadi, intinya tuh pede sama kamu itu pengennya dikenal sama teman-teman kamu, followers kamu, orang-orang yang di luar sana itu pengennya kayak gimana. Udah sih kalau itu dari aku sih gitu. Mungkin Kak Bri kita mau spill Instagramnya biar dicontoh. Gimana nih Kak Farah Faiza? Sudah puaskah dengan jawabannya atau belum? Kalau belum nggak apa-apa bilang aja biar dijelasin lagi sama Bri kita. Lagi nggak promosi Instagram kebetulan Kak Afif. Nah kalau Mohon kalian mau lihat maaf. contoh branding yang nyata juga, itu Kak Aini ya Instagramnya. Dia tuh brandingnya tuh estetik gitu, kayak Oh my radio-radio God. gitu. Nah, gitu. Lihat bio dia. Seperti itulah tips branding. Kak Bri kita juga ya. Enggak. Wah, Kak Afif juga tuh. Wah, Kak Afif tuh keren nih. Cuma ya kalau mau follow Kak Afif siap-siap lama ya di follow back-nya kayaknya. Ups. Iya, Mas Afif sibuk juga. Sibuk banget malah. Bener kata Kak Isya. Jarang on IG. Iya, si paling sibuk. Oke nih teman-teman, karena udah 3 pertanyaan ya, meskipun dari 2 penanya.